Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Musyafa dari kelas 12 TK 4 SMK TK Makobrol Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan fungsi utama sistem suspensi. Yang pertama ada pegas. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Tipe pegas ada 3, yaitu pertama tipe pegas coil yang dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral, dan yang kedua pegas daun dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur, dan yang ketiga pegas batang torsi dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Lalu komponen yang kedua ada shock absorber. Shock absorber dipasang untuk meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan saat berkendara dan kemampuan cengkram ban terhadap jalan. Lalu ketiga ada suspension arm, berfungsi sebagai pegangan atau dudukan pegas. Lalu yang keempat ada ball joint. Ball joint berfungsi untuk menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai fungsi sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Kemudian yang kelima, strut bar. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan dan belakang. Yang keenam, stabilizer bar. Berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Lalu yang ketujuh, lateral control rod. Berfungsi untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Yang kedelapan ada control arm. Berfungsi untuk menjaga arm biar tidak bergeser maju atau mundur. Dan yang kesembilan ada bushing karet. Berfungsi untuk meredam getaran oscilasi dengan ganjelan. Lalu yang ke-10 adalah bumper. Bumper berfungsi sebagai penahan benturan ketika ada lubang atau menahan benturan antara lower arm dengan rangka bodi. Untuk komponen pada tipe-tipe suspensi depan yaitu yang pertama tipe McPherson strut, menggunakan pegas coil dan memakai shock absorber tipe hidrolis, dan komponennya ada steering knuckle arm, suspension member, lower arm, stabilizer bar, dan strut bar. Kemudian ada ball joint. Lalu selanjutnya pada tipe double wishbone dengan pegas coil, yang termasuk jenis suspensi independen. Komponennya adalah upper arm, bumper, coil spring, lower arm, stabilizer bar, strut bar, shock absorber, upper ball joint, dan steering knuckle. Kemudian pada pegas daun paralel, yang termasuk jenis suspensi tipe rigid. Komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama shock absorber, kemudian front axle housing, shackle, U-ball, dan left spring atau pegas daun. Kemudian tipe double wishbone dengan batang torsi, yang termasuk jenis tipe independen. Komponennya adalah shock absorber, lower arm, upper arm, torque arm, torsion bar, stabilizer bar, dan ada anchor arm adjusting ball,
Lalu di sini ada bushing ya. Kemudian ada upper arm, torque arm, torsion bar, spline. Kemudian pada tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk L, ini termasuk jenis independent. Komponennya adalah ball joint, L-shaped lower arm, kemudian stabilizer bar, shock absorber, lalu pegas coil atau coil spring, kemudian suspension upper support. Kemudian komponen pada tipe suspensi belakang. Yang pertama pada tipe pegas daun paralel, yang termasuk jenis suspensi rigid. Komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama bumper, shock absorber, frame, segel, U-bolt, live spring atau pegas daun, kemudian ada front axle. Selanjutnya tipe double wishbone yang masuk ke jenis tipe suspensi independent. Komponennya adalah yang pertama ada upper support, lower arm, upper arm, stabilizer bar, coil spring, kemudian shock absorber, dan axle carrier. Lalu ada rear suspension member, dan ada strut root. Selanjutnya tipe semi trolling arm, termasuk jenis suspensi independen. Komponennya adalah suspension member, suspension arm, pegas coil atau coil spring, insulator, shock absorber, stabilizer bar, drive shaft, lalu differential support member, dan kemudian ada bumper. Selanjutnya adalah tipe 4-link atau 4-link, yang termasuk jenis suspensi rigid. Komponennya adalah yang pertama shock absorber, coil spring atau pegas coil, kemudian ada upper control arm, lalu rear axle housing, lateral control root, bumper, stabilizer bar, dan lower control arm. Selanjutnya pada tipe strut dual link, yang termasuk jenis suspensi independen. Komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama coil spring, shock absorber, strut root, suspension arm nomor 1, suspension arm nomor 2, kemudian suspension upper support. Kemudian selanjutnya tipe trailing dengan twist beam. Komponennya ada sebagai berikut. Suspension upper support, coil spring atau pegas coil, kemudian shock absorber, suspension arm, stabilizer bar, lalu lateral control root, axle beam. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.